Setelah selesai berdoa, tiba-tiba saja Dewi Gita merasakan kepedihan yang luar biasa dari sosok korban kecelakaan kereta api. Sepertinya banyak dari korban yang meminta tolong dicarikan organ tubuhnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Iya. Ini gimana ceritanya? Dewi tuh nangis loh Mas. Iya. Terus ini. Kenapa kita tanya ada apa kok? Nangis melihat penelusuran di sini sekitar ada apa? Jadi pas kita berdoa gitu mau ya udahlah pokoknya maafin kalau kita ganggu lah gitu kehadiran kita. Terus tiba-tiba kayak pas di berdoa tuh kayak ada yang megang kaki, apa badan nggak bisa kemana-mana. Terus kayak ada yang ngaruhin aku tuh nggak boleh kemana-mana gitu. Kita semua yang ada di situ nggak boleh pergi. Ya mereka pengen didengerin terus pengen disempurnakan Mas itu yang. Mungkin Mas Ahmad bisa nambahin apa nih yang terjadi? Seperti yang tadi kalau ketika kan mungkin Mbak Dewi tadi agak kosong pikirannya dan mereka itu kayak menguasai kan kalau misalkan dari sini mungkin ditarik ke sana tapi ketika di sana nggak mau tadi kan nggak bisa kemana-mana. Iya. Mungkin Ngeri banget. Tadi pantai lah. Nah ini Kang Soleh nih. Ada apa nih Kang Soleh kok? Kayaknya kok mikirin sesuatu, ada apa? Bisa kan Mas, dari kesedihan yang saya dapatkan ketika saya melukis. Jadi ada yang dominan 3, 1 yang ganggu saya sempat melukis tadi itu sosok ular yang kesiluman ya, tapi kepalanya manusia. Itu beliau sempat mengganggu ketika saya melukis. Dan yang kedua setan budek perempuan itu saya temukan juga dan alhamdulillah udah berhasil saya lukis. Sosoknya hancur, dia bunting dan budek. Nggak bisa ngomong dan juga kedengarannya kupingnya juga nggak bisa mendengar. Terus yang ketiga ada laki-laki kakek tua itu kakinya buntung. Ini bener ya. Sebelah situ ya. Nah itu kencet seperti kencet roda dari kereta itu sendiri. Dan saya sempat tadi interaksi kepada beliau dan sempat saya ambil lagi jasadnya dari bukan jasadnya ya, dari roh dari kekuatan magis itu saya ambil karena dia teriak-teriak dan minta tolong. Makanya saya sedih banget. Nah pemirsa, saya bersama sahabat-sahabat saya ini akan menuju lokasi lain yang mungkin energinya lebih dari ini atau suasananya lebih mencekam. Mitos-mitos dan misteri apa yang akan saya datang bersama sahabat saya. Ikuti terus Mr. Tunggul Jalan. Jejak peninggalan Belanda yang masih berfungsi sampai sekarang bukan hanya sebatas bangunan dan juga gerbong kereta api, namun juga bendungan untuk mengatur lalu lintas perairan. Tetapi siapa sangka pada masa itu Belanda menggunakan manusia sebagai tumbal dalam pembangunannya. Salah satunya adalah Bendungan Masyono. Konon dalam pembuatannya Belanda mengubur sekelompok ronggeng di dalam bendungan ini. Kabarnya ronggeng-ronggeng tersebut dijadikan tumbal untuk dinikahkan kepada jin penunggu tempat ini. Jadi begini, ada sebuah ini mau dibangun, katanya kan mesti ada tumbal, ya ada tumbal. Jadi gimana harusnya nih kita tumbal? Nah diakalinnya ya terus dia panggil kesenian topeng gitu ya. Ya ronggeng gitu ya. Begitu ceritanya dipanggil itu topeng. Nah sekarang kata yang membuat itu bendungan, coba kamu main di sini. Di bendungan sini. Nah terus lalu pas begitu ceritanya Nyi Ronggeng itu mau minta tawar-menawar masalah bayaran gitu ya. Berapa Bapak mau bayar saya main di sini gitu ya. Oh berapa kamu mau minta? Ya sekian ratus Pak main gitu ya. Ya oke lah kalau emang Nyi Ronggeng mau main di sini oke saya bayar gitu ya. Ya udah begitu dia main udah kamu tabuin semua itu. Jadi Nyi Ronggengnya 3. Nah terus orang yang itunya masa 22 gitu ya. Jadi keseluruhannya mungkin ada 25 gitu ya. Nah begitu sedang lagi tabuhan taluk gitu ya, udah ditutup dari atas. Setelah itu mana mengadakan datangnya air banjir, kan begitu air banjir gitu ya sekitar jam berapa gitu, jam 10, jam 12 atau jam 3. Nah itu bunyi suara cur.
heran hingga kini setiap malam Jumat para warga kerap mendengar tabuh-tabuhan yang terdengar seperti suara pertunjukan ronggeng. Tak hanya itu, warga meyakini untuk melewati jembatan yang terletak di atas bendungan Mas Yono ini, setiap orang harus permisi dan meletakkan sesuatu sebagai persembahan agar mereka tidak diganggu ketika melewatinya. Emang korban enggak, emang kalau korban motor banyak tadinya, cuman enggak sampai kejadian yang korban manusianya. Tempo-tempo gitu ya, kalau emang enggak itu bisa enggak pukul-pukul dilemparin gitu. Udah pernah anak saya begitu, saya berkata nanti Pak besok sekalian dah begitu. Waktu hari ramenya saya enggak ke situ, anak saya pernah lemparin, tapi terus saya kemari, saya pinta ya balik asal lagi. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama Sulewati, Dewi kita, Nisa Saraswati. Nah, sekarang saya berada di Bendungan Mas Yono yang kabarnya sering terdengar tabuh-tabuhan setiap malam Jumat. Kang Soleh, Iya Mas. coba bisa diterawang sebetulnya ada energi apa nih sebetulnya di sekitar Bendungan Mas Yono ini, Mas? Ini Mas, sebelum kita sampai sini, Mas Tukul bilang setiap malam Jumat. Yes. Kalau dari analisa gaib saya, nggak malam Jumat pun saya dengar, sekarang pun saya dengar Mas. Dari arah sana seperti ada keloningan. Langsung merinding ya. Tapi pelan-pelan. Langsung merinding ya. Itu Mas yang saya lihat, yang saya dengarkan juga. Iya. Aku sih terus datang nyampe sini langsung merinding sebelum diceritain ini ada apa, suara apa gitu. Saya merinding. Mas, kalau saya sih bisa bilang di sini energi negatifnya gede banget. Ya, dan datang ke sini langsung merinding dan Betul. penasaran banget pengen tahu apa sih misteri apa yang ada di sini, Mas. Betul, saya tadi kan nanya aja bagaimana Kang Soleh ceritanya merinding. Kayaknya nih aromanya nggak enak di sana ini. Kayak bau anjir-anjir kayak gitu. Saya akan penasaran akan ke sana coba. Sendirian? Sendirian aja. Apa Bang? Ya, mau izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang, Mbak Risa, ini dalam nggak kepake atau masih dipakai nih, Mas? Nggak tahu sih, tapi aliran airnya nggak ada ya, Mas ya. Dan saya sih dari tadi kayak dengar suara perempuan ini. Oh, ini di sini siapa Kak? Ih, merinding. Nggak mau. Merinding. Nggak mau. Merinding. Saya ngeliat perempuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak. Iya. Kenapa? Kayak ada yang megang Iya. Ini nggak tahu di bawah sini ini. ini. Ya itu nggak apa-apa ceritain ya. Iya, jadi tadi ngeliat sosok perempuan di situ, Mas, berantakan rambutnya, tapi bajunya agak berwarna, terus badannya kotak-kotak gitu. Ini gini, terus ini gini, tangannya gitu patah gitu semuanya. Aduh. Kalau dirimu kok teh kita? Di sini banyak teteh-teteh kayak Mas. Cekikikan. Sudah kenalan ya? Iya tahu.